Nggih. Eh, makna alegoris itu kan makna kiasan nggih. Ya, Nah, untuk mengartikan makna kiasan itu dalam umat Kristen itu seperti apa? Soalnya kalau dalam umat Islam kan memaknai kiasan-kiasan tersebut pakai ilmu, dan ilmunya itu seperti ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu apa namanya? Ilmu hadis, Ada mantik, asbabun nurut, majasi, asbabun mantik. ya kalau kami bisa membandingkan dengan pernyataan-pernyataan Yesus yang lain. Seperti ya pernyataan Yesus mengatakan bahwa nggak ada kawin mawin di surga, nanti hidup seperti malaikat. Jadi kita bisa memastikan bahwa itu adalah sebuah kiasan. Terus apa namanya yang mengartikan bahwa itu benar-benar, intinya setiap orang Kristen ya, orang Kristen itu panduannya itu ada nggak panduan untuk menerjemahkan kiasannya, kitab kiasan? Memang ada beberapa, makanya kan kami harus, kalau mau benar-benar mau belajar, kita ada namanya hermeneutik ya. Hermeneutik itu kita harus tahu dulu latar belakang, sejarah, penulis, dan konteks kalimat begitu. Jadi kami harus belajar seperti itu. Jadi nggak bisa comot satu ayat keluar dari konteks gitu. Oh, berarti kan ilmunya hermeneutik itu. Iya. Dan itu yang punya yang bisa menerjemahkan itu belajarnya harus ke siapa atau seperti apa? Hermeneutik memang dipelajari juga di STT sih. Gini Pak Pendeta, Anda bilang hidup seperti malaikat. Pertanyaan saya, apakah malaikat itu makan dan minum Pak Pendeta? Ya pokoknya hidup seperti apa namanya malaikat. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya begini. Jadi apa yang dilakukan malaikat itu yang dilakukan juga oleh manusia yang nanti akan masuk surga begitu. Iya, pertanyaan saya, apakah malaikat itu juga makan dan minum di surga? Nggak ada ayatnya, jadi saya nggak bisa bilang. Gitu. Saya nggak bisa bilang bahwa nggak ada ayatnya malaikat Gabriel makan begitu, nggak ada. Jadi saya tidak bisa bilang dia makan atau tidak gitu. Karena nanti di surga berdasarkan Bible Anda masih makan dan minum. Yang itu perjamuan kawin itu ya? Bukan. Anda buka di Luke 22 nomor 30. Lukas 22. Bentar ya. Lukas 22 ayat 30. Ya, oke. Kalau benar-benar seperti malaikat, setahu saya malaikat itu nggak butuh makan, nggak butuh minum, Pak. Kalau di kami nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya yang mengatakan bahwa malaikat nggak makan kami. Oh, berarti seperti malaikat masih butuh makan dan minum ya? Oke lah, lanjutlah. Maaf Pak Pendeta, katanya barusan katanya Pak Pendeta nanti di surga disiapkan adalah seratusan istri atau bidadari. Apa betul Bapak Pendeta? Justru tadi saya menyanggah. Tadi menyanggah bahwa itu cuma kiasan. Gitu. Karena terus sebenarnya ya sebenarnya gimana? Sebenarnya ya Tuhan cuma menjanjikan upah kepada orang-orang yang, ini kan bicara tentang seorang yang menerima upah ini berupa kan sukacita sih sebenarnya. Bicara tentang sukacita yang tapi digambarkan seperti enggak, upah berupa apa? Kan biar jelas umatnya gitu. Artinya kan ada ketertarikan gitu. Soalnya kan umat kan tujuannya ke surga. Berupa ya, upah berarti apa upahnya begitu? Ya, jadi kalau di kami, mohon maaf, di kami itu kami nggak berpikiran tentang mohon maaf ya, bukan menyinggung teman-teman, tapi kami nggak berpikiran tentang ada seks di surga. Kami nggak berpikiran tentang hal-hal kenikmatan. Jadi di sana kan bicara surga itu ada bicara sukacita, Pak.
Jadi kalau bicara surga itu bicara sukacita bagi kami, ya. Jadi ada sukacita yang melimpah lebih daripada waktu kita kehilangan. Kan gini-gini konteksnya ayat itu adalah ketika seseorang yang meninggalkan keluarganya dan ikut Yesus. Jadi meninggalkan ayahnya, meninggal ibunya, bahkan meninggalkan istrinya demi mengikut Yesus. Nah, terus kemudian akhirnya Yesus berkata bahwa kamu nanti akan mendapatkan yang lebih daripada itu. Maksudnya seperti itu. Itu kiasannya bahwa kamu akan dapat 100 kali lipat begitu. Tapi berarti kehidupan di surga sama dong sama kehidupan yang sekarang begitu. Maksudnya Cuman saya berpikirnya gini loh Pak Pendeta. ya. Kalau itu dianggap sebagai alegori, sedangkan di situ satu ayat terdapat kehidupan kekal. Jangan-jangan kehidupan kekal ini juga alegoris gitu loh, karena itu masih satu ayat. Dan kau akan mendapatkan kehidupan kekal, itu satu ayat loh, itu masih ada. Ini jangan-jangan janji kehidupan kekal ini hanya kiasan ini, jangan-jangan ini. Enggak. Lanjut. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Maksudnya kan silakan pandangan dari teman-teman juga boleh, nggak apa-apa. Tapi yang kami yakini itu adalah kiasan. Sedangkan kalau janji surga itu bukan cuma tertulis di ayat itu kan, ada beberapa ayat-ayat lain yang menggambarkan tentang memang orang-orang yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengikuti perintahnya, itu adalah orang-orang yang akan mendapat kehidupan kekal di surga. Jadi bukan cuma satu ayat itu saja yang mengatakan bahwa ada surga. Berarti kalau di surga itu ada sukacita, berarti kehidupan di surga sama halnya yang kehidupan yang sekarang dong, nggak ada perubahan sama sekali kalau begitu kan? Arah logikanya kan ke situ, Pak Pendeta. Ya, di saat gimana ya? Maksudnya kan dikatakan bahwa manusia akan hidup seperti malaikat di surga, dan di sana yang terutama adalah menyembah Tuhan gitu, menyembah Raja di atas segala raja, menyembah Bapa begitu. Jadi di sana nggak lagi mikirin hal-hal buat ketika masuk surga, yang terutama dan yang paling utama sukacita terbesar adalah ketika berada dalam hadirat Tuhan, memuliakan nama Tuhan gitu. Kan dari tadi kan Pak Pendeta ini menyanggah bahwa di surga itu semuanya kan banyak yang bilang bahwa di surga itu akan menyiapkan berapa istri kan gitu. Sama pendeta disanggah takutnya pembicaraan itu akan beralur panjang, dengan berarti di surga itu tempatnya bercocok tanam kan begitu, takutnya sampai ke situ. Akhirnya sama Pak Pendeta itu disanggah dengan ucapan itu. Akhirnya Pak Pendeta memberi penjelasan bahwa di surga itu adalah tempatnya sukacita. Kalau tempatnya sukacita artinya tidak jauh beda dong sama kehidupan sekarang. Artinya di surga itu kayak sama halnya di dunia ini gitu. Ada ini, ada itu kan begitu. Ada permasalahan begitu. Sedangkan di surga itu tidak ada permasalahan. Adalah tempat yang paling tinggi dan tempat yang paling enak di situ. Kok masih ada sukacita kan begitu. Logikanya kan ke situ. Justru yang ada sukacita, saya nggak pernah sebutkan tadi ada permasalahan kan. Adanya sukacita berarti kan ada permasalahan di situ. Nggak harus juga. Ya, kalau cuma ada sukacita nggak harus selalu permasalahan. Kami percaya bahwa di sana salah satu pujian kami kalau orang meninggal, di seberang sana air mata hilanglah, di seberang sana damai kekal begitu. Itu yang kami percaya. Jadi bukan di sana memang udah nggak ada masalah. Jadi Tuhan mau bilang bahwa kalau kamu ikut aku menjanjikan kehidupan kekal di surga, dan kamu akan mengalami kedamaian sejati di sana, ada sukacita sejati di sana. Gitu. Ya. Mau tanya ada nggak? Oh ya silakan Mbak Ida. Mau tanya lain sih tentang surga juga, yang kan katanya hidup damai ya, tapi di Wahyu 12:7
12 ayat 7 itu kan ada peperangan sorga. Peperangan di sorga itu maksudnya seperti apa? Itu lawan itu kan penggambaran, Pak. Penggambaran tentang naga. Naga itu bicara tentang antikris. Jadi peperangan itu bukan kami yang perang, tapi malaikat surga, bala tentara surga lah kalau saya bisa bilang, bala tentara surga yang perang lawan ya itu apa namanya, para antikris ya. Jadi, Ya, berarti kan nggak damai, ada peperangan. Berarti sukacita. di mana maksudnya? Kalau ada peperangan berarti nggak damai. Peperangan jangan diartikan sebagai tembak-tembakan begitu. Kan di sana saya nggak bisa menjelaskan secara detail, tapi yang saya percaya dan saya yakin peperangan, ntar mendingan kita buka dulu aja ya di ayatnya ya, daripada nanti ngawang. Iya, juga di sana dikatakan gini Pak Pendeta, kota baru itu yang maksudnya surga ya, kalau kita bicara kitab Wahyu ya, benar kan? Kota baru itu Yerusalem baru itu surga ya yang dimaksud, benar Pak Pendeta? Ya. Luasnya 12.000 stadia. Stadia itu bahasa Greeknya stadium, itu ada dalam mil. Saya nggak tahu ini bagaimana mungkin surga hanya seluas 12.000 mil, muat berapa orang ini, saya bingung ini. Saya belum pernah baca itu, di mana ya? Lanjut. Di mana itu ya? Halo? Paket saya habis nih. Halo, ya Pak Pendeta. Halo? Ya. Ya. Maksudnya setiap Pak Pendeta ngasih statement, kenapa kok selalu membawa kata-kata kiasan-kiasan? Maksudnya kiasan itu bagaimana, Pak Pendeta? Ya memang ya karena kiasan ya. Jadi kayak seperti Wahyu itu nggak benar-benar sebagai seekor naga begitu. Ya. Terus yang ada berkepala bertanduk 10 begitu, itu nggak benar-benar tanduk, tapi itu memang kitab Wahyu ini kitab banyak pengertian kiasan gitu. Ya berarti kalau kiasan masih mengambil kata kiasan, berarti itu bukan mutlak, Pak Pendeta. Ya benar. Mutlak berarti terus yang diuraikan Pak Pendeta berarti cuma maaf cuma dongeng kalau begitu, Pak Pendeta. Ya, memang harus diakui bahwa Wahyu ini adalah sebuah kitab yang memang agak sulit untuk bisa dimengerti, karena memang banyak kiasan-kiasannya. Jadi banyak tafsir di sana tentang ayat-ayat di Wahyu begitu. Berarti siapapun boleh untuk menafsirkan begitu. Tapi tentunya dengan konteks ya, sesuai konteks gitu. Gak bisa kemudian keluar tiba-tiba naga diartikan ular naga yang film-film Cina itu bukan gitu. Jadi seperti masa antikris itu di Kristen ada yang bilang bahwa masa antikris itu 7 tahun, ada yang 3,5 tahun gitu. Tapi intinya memang ada masa-masa seperti itu. Nggak valid ya Pak Pendeta, berarti nggak valid tuh. Bukan nggak valid, apa? Ya kalau ambil kiasan berarti dari bahasa kan secara sederhana alat berarti nggak valid itu, cuma dongeng begitu. Maaf, kita ambil bahasa dongeng lah. Berarti cuma dongeng gitu. Artinya kalau nggak valid kan begitu Pak Pendeta. Soalnya dari tadi Pak Pendeta setiap ada Mbak Hida ini ngasih statement gini bertanya, jawabnya Pak Pendeta itu cuma kiasan terus kan begitu. Berarti nggak valid. Memang dalam Alkitab begitu. Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa penyampaiannya akan banyak dalam kiasan-kiasan sehingga nggak semua orang tahu. Memang benar. Memang ada begitu. Firman Tuhan yang mengatakan begitu. Ya. Jadi menggunakan parables gitu ya. Kalau nggak salah itu saya pernah baca ya. Jadi memang untuk mengartikannya memang nggak sembarangan. Jadi makanya kami harus belajar, kami harus
Ya, dan satu lagi ya, mohon maaf kalau teman-teman mungkin banyak yang protes, kami harus dipimpin dengan Roh Kudus. Nah, begitu. Sehingga kami bisa kayak seperti anak domba. Anak domba itu kan benar-benar bukan benar-benar anak domba. Yesus disebut anak domba. Itu juga penggambaran. Berarti kan begini Pak Pendeta. Pendeta. Apa tadi? Peren apa? Rebus. Perebes. Hah? Perebes. Berarti kan begini Pak Pendeta. Nah, kan begini Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta itu ambil kiasan, kalau itu banyak penafsiran, berarti Pak Pendeta sendiri nggak yakin kan begitu? Kalau saya yakin. Ah, buktinya kalau yakin berarti kenapa mengambil setiap ada statement mengambil kata bahasa kiasan gitu? Ya, sedangkan itu kiasan itu enggak gitu. Tapi enggak mutlak. Kiasan gitu. Itu memang kiasan, tapi sebagai orang yang belajar tentang kebenaran firman, dan mungkin saudara bisa saja protes, dengan pimpinan Roh Kudus kami bisa mengerti. Begitu, karena kami juga belajar tentang hal itu gitu. Tapi itu memang kiasan, tapi kemudian kami bisa mengerti arti kiasan itu. Seperti tadi naga, kalau orang nggak tahu kan, wah di surga kok ada naga, ada binatang, padahal itu maksudnya adalah para antikris, begitu-begitu. Ya, tapi kalau kami yang belajar ya kami mengerti makna-maknanya begitu. Walaupun mungkin ya nggak 100%. Kenapa saya ngomong 100%? Karena memang ini kan seperti sebuah nubuatan begitu ya, sebuah nubuatan. Kami nggak akan tahu 100% sampai benar-benar terjadi. Tapi kami punya gambaran, oh kurang lebih seperti ini nanti. Gitu. Bisa nggak Pak Pendeta jangan mengambil kata kiasan naga-naga biar nggak kemana-mana gitu. Ada nggak Pak Pendeta? Biar masa di surga itu ada naga? Bisa nggak? Ada nggak kiasan seperti itu? Jangan naga, Ya. jangan apa gitu. Sama Jangan ular. Ini ada kiasan tentang pernikahan anak domba. Nah, Ya kan? Iya. Teman-teman kan kalau nggak tahu ngertinya, loh anak domba ngapain nikah di surga gitu kan. Tapi maksudnya pernikahan anak domba yang kami ketahui itu adalah pernikahan atau hubungan yang intim antara Yesus sebagai mempelai pria dengan gerejanya sebagai mempelai wanita. Itu pernikahan anak domba yang dimaksud. Dan untuk itu ya kami harus belajar kan. Jadi nggak cuma, ya memang ini penggambaran ya. Seperti Pak Pendeta, ini bentar. Nah, ini kan di Wahyu 12:7 saya dibaca di alkitabsabda.org ada catatan full life-nya. Nah, ini ada masa kesengsaraan itu tidak hanya akan meliputi permusuhan rohani yang besar di bumi, tetapi juga peperangan di sorga. ya, Jadi peperangan di sorga juga mengalami kesengsaraan, bukan kedamaian. Iya, memang terjadi peperangan, tapi itu nggak ada hubungannya dengan kami. Oh Itu kan berarti ada kesengsaraan. Ya, di sini Michael dan malaikat. Jadi yang perang itu Mikael, ya, atau Michael dan malaikat-malaikat berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi peperangan itu bukan bagian kami ya, kami tetap mengalami damai. terus kan itu di surga itu kan tempat yang terakhir, Pak Pendeta. Kok masih ada peperangan gitu? Artinya kan Yesus membiarkan peperangan itu. Ya makanya naga itu dikalahkan, dan kemudian nanti nyanyian kemenangan, baru nyanyian kemenangan, setelah itu nanti anak domba dan pengikutnya ditebus dan lain sebagainya. Artinya kan begini, untuk ujian itu hidup di dunia itu nanti manfaatnya nanti diambil di surga. Ya. Sedangkan di dunia ini banyak cobaan begini semuanya Yesus katanya Yesus ditanggung sama Yesus. Kok di surga itu masih ada kayak gitu? Ada peperangan begini itu berarti belum final gitu kehidupan di situ Pak Pendeta. Belum final. Enggak, bukan kami yang berperang. Iya. Maksudnya itu yang berperang itu kok kenapa kan bisa berarti bukan katanya Mbak Hida ini bukan ketenangan di sana. Ketenangan itu
yang dimaksud gimana ya? Kan Coba jelaskan ketenangan ini, itu seperti ini apa? ada nyanyian mereka menang nih. Jadi eh, Bagaimana ketenangan menggambarkan Pak Pendeta ini? Menggambarkan ketenangan itu seperti apa? oke, sebentar. Halo, Assalamualaikum. Ada yang nanya nggak ya, Bang? Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti mau bertanya Pak Pendeta boleh? Mbak Ida, ada yang nanya Mbak Ida. Boleh nggak nih? Ada pertanyaan nih. Kenapa? Mbak Ida, izin follow ya, Mbak Ida. Mbak Ida, izin follow ya. Ya, ya. Mbak Ida, aku boleh bertanya sama Pendeta nggak, Mbak Ida? Oh, itu yang punya roomnya Unireva. Unireva, Unireva. Unireva. Unireva Aku kemana nanya Ibu nih. Unireva? Ini Riva Kan lagi. soalnya ini Izin apa ini. namanya temanya tanya dong Pak Pendeta, berarti boleh kayaknya. Boleh. Boleh ya? Aku tanya nih. Ya, Pendeta boleh dicatat nggak pertanyaannya? iya coba. Monggo. Aku mau nanya nih, dari mana ajarannya kalau umat Kristen itu meninggalnya di peti, terus dia didandani dengan rapi, memakai jas. Itu aja sih Pendeta. Terus sama satu lagi, kehidupan setelah mati itu ada nggak sih di dalam Kristen tuh? Itu aja Pak Pendeta, makasih ya. Oke, makasih buat pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Apa dasarnya kok orang Kristen mati di apa, nggak dikafani begitu ya, dipetikan, dikasih jas. Ya, kalau kami, menurut kami, walaupun nggak ada dasarnya, karena dasarnya itu juga tidak ada bahwa harus orang Kristen mati harus pakai jas atau harus pakai apa, itu tidak ada. Jadi setidaknya kami berpikir bahwa kami mau menghadap tahta Tuhan. Kita kalau ketemu sama Pak Presiden aja setidaknya batik begitu ya, setidaknya pakaian kita rapi. Jadi itu filosofinya. Filosofinya kami mau menghadap Sang Pencipta kami pakai pakaian rapi, pakaian terbaik yang bisa kami miliki, begitu. Tetapi memang bukan itu sebenarnya yang menjadi esensi, karena ada orang juga yang meninggal mungkin kecelakaan, meledak pesawat terbang gitu kan, nggak ditemukan juga, dia nggak pakai pakaian apa-apa mungkin kan. Jadi intinya bukan itu buat kami. Yang penting bagaimana waktu kita hidup. Waktu kita mati itu nggak jadi penting. Caranya bagaimana, harus dimakamkan seperti apa, harus seperti itu nggak jadi. Kalau kami lakukan yang seperti yang kami lakukan sekarang itu cuma karena supaya kami pakai pakaian rapi, pakaian jas ya. Filosofinya karena kami pikir kami akan menghadap tahta raja di atas segala raja. Jadi Berarti di Alkitabnya nggak ada pembelajaran untuk tidak ada, memakamkan umatnya gitu, nggak ada ya? tidak ada, memang tidak ada. Harus Terima pakai kasih. peti, harus pakai itu, tidak ada. Terus kalau life after death, kehidupan setelah kematian, ada, bahwa Tuhan Yesus menjanjikan bahwa kalau orang kamu percaya kepada Aku, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan perintah-perintah Tuhan, maka Izin Pak Pendeta, mohon maaf, ya, saya mau istirahat, ada di buan Bang Evan. Next time kita sambung lagi ya diskusinya, ngobrol-ngobrol santai. Silakan masuk lagi ke room saya dan kita diskusikan sesuatu yang memang bermanfaat ya. Terima kasih Pak Pendeta, mohon maaf kalau ada kata-kata dari kita yang salah. Mohon maaf kalau ada perilaku-perilaku dari kita yang mungkin menyinggung ya. Terima kasih atas diskusi santainya malam ini. Oke, terima kasih juga Uni Riva, teman-teman. Salve ya. Tuhan memberkati. Salve, salam Pak Pendeta, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.